Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat peyek udang rebon yang renyah banget. Dijamin nenek-nenek pun bisa makan ini. Selain untuk cemilan, peyek udang rebon ini cocok banget loh untuk lauk. Dimakan pakai nasi hangat aja udah mantep banget. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya 250 gram tepung beras. Kemudian nanti kita pakai 50 gram tepung hungkwe, 1 butir telur dari suhu ruang ya, jangan dari kulkas, secukupnya daun jeruk, kemudian 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, serta bumbunya di sini aku pakai setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian di sini aku pakai sekitar 80 gram udang rebon. Nanti kita tes rasa lagi setelah dimasukkan si udang rebonnya, karena udang rebonnya ini udah asin. Nah, sebelumnya aku cuci dulu ya udang rebon dan juga daun jeruknya. Untuk rebonnya dibilas 2 kali aja ya, supaya menghilangkan debu-debu dan juga kotorannya. Pertama aku mau iris-iris dulu nih daun bawangnya. Jangan lupa tulang daun jeruknya kita buang dulu. Sekarang kita iris-iris daun jeruknya memanjang seperti ini ya. Kalau udah, sekarang aku mau halusin dulu bumbu halusnya. Di sini aku halusin kemiri dan juga bawang putihnya. Setelah halus, kita sisihkan dulu. Sekarang pertama kita tuang dulu nih tepungnya ke dalam wadah yang besar 250 gram. Lalu kita tambahkan 50 gram tepung hungkwenya. Kemudian kita masukkan garam, kaldu bubuk dan juga ketumbar bubuknya serta bumbu halusnya. Lalu kita masukkan 1 butir telurnya. Kemudian kita aduk ini sekenanya aja ya. Setelah itu kita masukkan airnya. Di sini aku pakai 350 ml air. Nambahin airnya sedikit demi sedikit aja ya. Nah, hasilnya seperti ini guys. Sekarang kita tambahkan daun jeruknya. Kemudian aduk rata. Lalu kita masukkan udang rebonnya. Kita masukkan semuanya ya. Kalau misalnya suka peyek yang isiannya full, kalian bisa pakai 100 gram ya teman-teman, atau 1 ons. Kalau udah tercampur rata semua, jangan lupa dites rasa. Kita tutul sedikit menggunakan jari ya. Soalnya udang rebon ini agak asin-asin gitu guys. Jadi nyicipinya kalau rebonnya udah masuk. Kalau dirasa kurang gurih, bisa ditambahkan lagi kaldu bubuknya. Oke, setelah semua tercampur rata, adonan sudah siap kita goreng. Pertama kita harus panaskan minyaknya dahulu, serta panaskan wajannya. Jadi kita manasin minyaknya itu menggunakan api sedang aja ya, supaya nanti wajannya juga ikut panas. Jadi nanti adonannya itu nggak nempel di pinggir wajannya guys. Sekarang kita tuang ke pinggir wajannya, melebar seperti ini ya. Kemudian kita siram-siram adonannya menggunakan minyak supaya peyeknya itu turun ke bawah. Ini kalau wajan sebelahnya udah panas, dia biasanya akan turun sendiri guys. Tapi kalau misalnya nggak turun-turun, bisa disiram minyak terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya turun, kita goreng ini sampai warnanya berubah kecoklatan ya. Tidak perlu dibalik guys. Oke, kita goreng ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Ingat, cenderung kecil. Jangan sampai apinya itu besar ya guys. Nanti gosong. Nanti malah ada bagian yang nggak mateng kayak gitu. Jadi gunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng ini sampai tandanya matang itu dia buihnya itu hilang teman-teman, busa minyaknya. Ini kan masih blutuk-blutuk minyaknya, itu tandanya masih proses memasak. Kalau misalnya minyaknya udah tenang dan warnanya ininya udah berubah nih kecoklatan, nah itu kita angkat guys, tandanya udah matang dan renyah sempurna. Kalau misalnya menggunakan api besar, dia itu gosong, cepet banget gosongnya, tapi nanti dalamnya kayak masih belum kering, jadinya tuh alot. Oke, jadi nanti gunakan api kecil ya. Emang kudu sabar goreng beginian. Nah, ini minyaknya udah tenang. Sekarang sudah bisa kita angkat. Kita ulangi prosesnya ya, sampai adonannya habis.
Oh iya, dalam menggoreng ini usahakan menggunakan minyak yang baru supaya peyeknya itu warnanya cantik. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Ini jadinya sekitar 1 toples ya. 1 toples ini ukuran kecil ya, bukan yang besar banget. Kalau kalian bikin setengah kilo mungkin jadi ukuran yang besar. Tapi lumayan banget bisa untuk stok teman-teman. Meskipun ini juga aku udah habis dalam waktu 3 harian. Oh iya, masukin toplesnya jangan lupa nunggu dingin dulu teman-teman. Jangan sampai ada uap panasnya. Soalnya bisa-bisa nanti peyeknya itu melempem. Jadi didinginkan dulu nih di wadah yang lebar. Oke, sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.